Salam, salam sejahtera kakak-kakak pembina sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program CMT atau Club Ministry Training. Saat ini kita akan belajar satu modul Learning to Lead atau belajar untuk memimpin. Modul ini untuk Adventurer Director bersama dengan saya, Master Guide Pendeta Robert Bengu. Sedikit informasi pribadi, saya tamat Master Guide tahun 1998 di Gereja Advent Parompong Bandung. Sebenarnya saya sudah mengikuti kegiatan atau menjadi calon CMG ketika masih di SLA Noel Baki, namun ditamatkannya di Parompong Bandung. Sejak saat itu saya, puji Tuhan, saya aktif di kegiatan-kegiatan kepemudaan, di kelas-kelas kemajuan, baik itu di Pathfinder maupun di Adventurer, baik ketika masih di Bandung sementara berkuliah, kemudian ketika melayani di jemaat, hingga saat ini. Dan puji Tuhan dipercayakan untuk menjadi pemimpin pelayanan pemuda di daerah Nusa Tenggara, NTT, sejak tahun 2016 sampai sekarang. Senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak pembina sekalian yang juga memiliki perhatian dan komitmen dalam pelayanan bagi orang-orang muda. Kita akan memulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur, terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mohon pertolongan-Mu, Allah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan hamba di dalam menyampaikan, dan juga seluruh pembina untuk dapat mengikuti dengan baik, sehingga menjadi berkat dalam pelayanan di setiap klub. Berkati seluruh peralatan yang digunakan, jaringan, boleh mendukung untuk suksesnya kelas ini. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik kakak-kakak pembina, kita lihat tujuan daripada modul ini adalah untuk bagaimana kita memahami tanggung jawab yang dimiliki pemimpin klub terhadap conference atau daerah dan juga dewan gereja lokal. Kemudian juga untuk berkomunikasi secara efektif dengan conference atau daerah dan juga dewan gereja lokal. Dan diharapkan nanti pada akhir sesi kita akan mengetahui plus minusnya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, dan juga ada tips praktis tentang cara memimpin dalam pelayanan tertentu. Nah, kakak-kakak sekalian, ini adalah beberapa contoh daripada tipe kepemimpinan yang ada, baik itu pemimpin dunia yang diktator maupun pemimpin rohani yang penuh kasih. Ini adalah tipe-tipe yang ada, dan kita tidak mengatakan bahwa semua pemimpin dunia seperti itu ataupun juga pemimpin rohani, tapi paling tidak inilah yang digambarkan supaya kita bisa mengetahui. Nah, seorang pemimpin yang diktator itu adalah orang yang otoriter,
suka memerintah, ya. Kalau pemimpin rohani seorang yang lemah lembut, menjadi pendengar yang baik. Pemimpin yang diktator itu ingin dilayani, sementara pemimpin yang penuh kasih itu adalah lebih senang melayani. Kemudian pemimpin diktator itu memberi hukuman, dan pemimpin yang penuh kasih itu rela menderita. Pemimpin diktator itu tidak menghormati orang lain, ya. Ya, orang sudah kerja capek-capek tapi tetap saja tidak dihargai, ya, malah mungkin boleh jadi disalah-salahkan. Tapi pemimpin yang penuh kasih adalah seorang yang respect kepada orang lain, ya. Itulah gambaran yang diberikan kepada kita tentang karakter dari pemimpin yang diktator dan juga pemimpin yang penuh kasih. Nah, ini ada survei, ya, yang diadakan pada tahun 2015 oleh Global SARPS Annual tentang pemimpin-pemimpin yang menginspirasi. Ya, ada Nelson Mandela di urutan teratas, kemudian Paus, ada juga Elon Musk, Mahatma Gandhi, kemudian Bill Gates, ada Barack Obama, dan ada juga Richard Branson, Steve Jobs, Muhammad Yunus, Narendra Modi, dan Warren Buffett. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin ini dikatakan menginspirasi bagi banyak orang, baik itu dalam gaya kepemimpinan atau boleh jadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena di dalam diri pemimpin-pemimpin ini ada keistimewaan. Katakan ada yang gaya hidupnya sederhana, sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Ada juga yang pemimpin yang rela berkorban bagi orang lain. Ada pemimpin yang dengan ide-idenya yang brilian sehingga membawa dampak perubahan bukan hanya bagi kehidupan seseorang tapi boleh jadi secara global, ya. Dan tentunya dari pemimpin-pemimpin ini mereka juga banyak belajar dari keadaan, ya. Katakan seperti Nelson Mandela, kita tahu bersama menjadi seorang pemimpin yang sangat berpengaruh ketika dia belajar kehidupan saat dalam penjara, ya. Yang paling terkenal tentu dari cerita-cerita, ada begitu banyak cerita mungkin bagaimana dia tidak mendendam, ya, mengampuni lawan-lawan politiknya, orang-orang yang menjebloskan dia ke penjara, bahkan juga berbuat kasar kepada dia. Dan ya, ini pemimpin-pemimpin yang digambarkan di sini, dan ada banyak pemimpin lain juga yang tentunya memiliki hal-hal yang menginspirasi bagi banyak orang, boleh jadi untuk kita juga. Nah, ini sedikit tentang Mahatma Gandhi, ya. Saya coba search ini, saya coba search tentang siapa Mahatma Gandhi, ya. Mahatma Gandhi adalah Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politik dari India, ya. Gandhi adalah seorang yang paling penting
yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Gandhi juga adalah aktivis yang menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Jadi, ya, hal yang menginspirasi mungkin dari Mahatma Gandhi adalah tidak suka kekerasan. Ya, ada ya pemikiran-pemikirannya yang membawa pengaruh bagi bukan hanya bagi berdampak pada kemerdekaan India ya, tapi tentunya bagi dunia, bagi kita semua. Nah, kakak-kakak sekalian, apakah memimpin organisasi gereja dan klub juga memiliki kesamaan dengan memimpin sebuah organisasi di luar gereja? Ya, mari kita lihat. Karakteristik kepemimpinan di gereja dan klub. 1. Harus berdasarkan pada Alkitab, bukan dari budaya kita sendiri. Oke. Ada banyak pemimpin yang kita bisa lihat dalam Alkitab, tapi tentunya pemimpin yang menghidupkan satu kehidupan kepemimpinan yang penuh kasih. Karena di Alkitab juga ada pemimpin yang moralnya jelek, ada pemimpin yang juga diktator, ya. Tapi yang dimaksudkan dengan harus berdasarkan pada Alkitab adalah bagaimana di dalam diri seorang pemimpin itu memiliki kasih, kerendahan hati, mau berkorban seperti Yesus ya. Ini yang kedua, Kristus adalah model utama kepemimpinan ya. Tidak usah lagi diragukan tentang Yesus ya. Dia adalah pribadi yang ya berbeda dari pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Mungkin ya satu quote, satu statement yang terkenal daripada Yesus, dia mengatakan, "Aku datang melayani bukan untuk dilayani." Ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan penting pemimpin Kristen adalah mendengar dan mengawasi. Ya. Rupanya salah satu hal penting dari menjadi seorang pemimpin itu adalah suka mendengar. Ya. Kadang-kadang kalau sudah menjadi pemimpin mungkin senangnya menyampaikan, berbicara tanpa harus timbal balik juga menjadi seorang pendengar. Tentu ya ini satu hal yang baik untuk kita praktekkan. Yang keempat, fokus kepemimpinan adalah untuk melayani bukan untuk pemuasan kekuasaan. Ya, seperti yang tadi saya sudah katakan, kenapa Kristus menjadi model? Karena Yesus katakan, "Aku datang untuk melayani." Sebenarnya ada kepuasan tersendiri kalau kita menghidupkan satu pola kepemimpinan yang melayani. Ya, tidak tahulah mungkin dengan mereka yang senang dilayani, mungkin ada satu kepuasan juga, tapi pada umumnya kalau seorang pemimpin yang hanya mau dilayani itu bukan menjadi satu kebanggaan bagi orang yang dipimpin, tapi bisa menjadi beban karena mungkin orang yang mau melayani juga orang bersungut-sungut, ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah ini, tipe pemimpin pelayanan gereja. 1, team builders. Ya, mengedepankan jaringan dan kebersamaan dalam kelompok. Nah, tipe pemimpin ini juga ada keunggulan, ya boleh jadi keunggulan lain, tapi ada juga kelemahan. Coba kita lihat. Keunggulannya adalah mengutamakan pendapat kelompok daripada pribadi. Kemudian mempromosikan diskusi dan brainstorming di antara anggota untuk memperoleh ide terbaik. Ya, ada banyak ya keunggulan-keunggulan, tapi ya ini
Kemudian kita lihat juga ada kelemahan. Terkadang menjadi kumpulan orang yang menggunjingkan orang lain atau bergosip daripada berdiskusi untuk pemecahan masalah. Kadang tidak bisa mengambil kesimpulan akhir dari berbagai macam ide dan gagasan yang ada. Ya, jadi setelah kita lihat keunggulan atau plus dan minusnya, ya tentu ini akan menjadi satu pengalaman, tambahan pengalaman bagi kita ketika kita dipercayakan menjadi pemimpin dan kita mau menggunakan model ini, ya, team builder. Nah, yang kedua adalah fasilitator. Berperan untuk memberdayakan anggota klub tidak dengan memerintahkan mereka melakukan apa yang diinginkan. Oke, ini kita lihat keunggulan dan juga kelemahannya. Keunggulannya adalah memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk tampil. Jadi tidak one man show. Nah, ini ada pengalaman menarik gitu ya, saya selipkan dengan cerita. Tapi ini pengalaman pribadi. Ketika baru tamat kuliah menjadi pendeta muda yang ya energik, penuh semangat, tentu dengan pemikiran segalanya saya lebih tahu dibanding orang yang jemaat yang dipimpin, maka semua apa namanya semua mau diambil alih, dihandle. Nah, itu terjadi di awal-awal pelayanan saya, itu terjadi. Ya, dan pada akhirnya saya sadar, bahkan juga ada yang bilang kepada saya, pendeta, bagikanlah tugas-tugas itu kepada jemaat atau kepada yang lain. Jadi ini apa namanya ya tentu kelemahan daripada pemimpin yang tidak baik untuk kita lakukan. Ya, jadi memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang lain untuk tampil. Yang kedua, menimbulkan rasa percaya diri bagi anggota karena merasa dihargai dan dianggap penting. Ya, jadi untuk hal sekecil pun kalau kita kasih kepercayaan kepada anggota kelompok itu, tentu itu mereka merasa penting di dalam kelompok itu dan dihargai. Dan ketika itu terus berulang-ulang, maka menimbulkan kepercayaan diri kepada anggota-anggota kelompok kita. Kelemahannya adalah merupakan cara bagi seorang yang tidak bisa memimpin dengan baik sehingga meminta orang lain yang mengambil alih. Ini bisa juga ini ya, karena tidak fasih dia memimpin, lalu ya modus inilah digunakan untuk mendorong orang lain yang memimpin atau mengambil alih. Jika tidak diawasi, maka akan timbul anggota yang akan mengambil alih tugas sebagai pimpinan, pemimpin ya maksudnya, sehingga ada dualisme kepemimpinan. Ya, ini tentunya kita tidak apa namanya tidak harapkan, dan ya ada ini terjadi di lingkup rohani atau di gereja, ada, karena ada tipe orang yang bukan dia pemimpin tapi dia mau tampil, kadang-kadang tidak sadar diri, ya tidak tahu diri lah bahasa kasarnya begitu ya. Nah, ini kelemahannya, ya kelemahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah peacemakers, ya, tenang, bersikap damai dalam menghadapi konflik baik di dalam maupun di luar kelompok yang dipimpin. Ya, selalu ada keunggulan, ada juga kelemahan. Tapi yang kita mau ambil tentunya adalah kelemahan, sementara keunggulan, sementara kelemahannya untuk menjadi warning saja bagi kita. Ini keunggulannya. Biasanya merupakan seorang yang sabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Biasanya diterima di berbagai kalangan, apakah di antara rekan yang dipimpin ataupun di kelompok yang lain. Nah, ini luar biasa, di jempol kalau menjadi pemimpin seperti ini. Kelemahannya adalah seharusnya bisa menyelesaikan perselisihan dan kembali untuk melanjutkan tugas kelompok tanpa harus berlama-lama melakukan rekonsiliasi. Tugasnya adalah untuk membuat kesuksesan kelompok, bukan sekedar membawa perdamaian saja. Oke, ini diingat baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ayat Alkitab yang kita perlu lihat untuk menjadi pedoman bagi kita.
Dalam Filipi 2 ayat 5-11 ya, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, kalau kita lihat struktur ayat ini, di awal-awal 2-3 ayat, 2 ayat, 3 ayat menggambarkan bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah, tapi tidak istilahnya, jadi tidak mau pamer-pamer lah, saya ini Allah kan, begitu, pencipta. Ya, tapi dikatakan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Kemudian ini 2 ayat berikutnya, ya. 3 ayat, 4 ayat berikutnya dikatakan, apa hasil ketika kepemimpinan Yesus yang rendah hati, yang mau merendah, maksudnya tidak menyombongkan itu. Nah, dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya semuanya bertekuk lutut di langit, di bumi, di bawah bumi. Ya, luar biasa ya. Inilah contoh dari seorang pemimpin yang melayani. Kemudian Efesus 4 ayat 25-32 juga. Nah, ini mari kita baca sama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan satu pada orang lain yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, ada kata kunci di ayat ini. Ya, ada kata kunci. Mari kita lihat. Di sini dikatakan tentunya dalam konteks sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu memiliki sifat marah, ya, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tapi ini kata kuncinya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika ada anggotanya yang salah, yang mungkin tidak tanggap di dalam melakukan instruksi, ya, pakailah perkataan untuk yang baik untuk membangun. Kemudian, nah ini juga di bagian-bagian terakhir. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke. Mari kita baca kutipan Kristen dari seorang penulis, Ellen White. Berdoa. Janganlah orang-orang yang ditempatkan selaku pemimpin tidaklah mudah. Saya ulangi. Jalan orang-orang yang ditempatkan selaku pemimpin tidaklah mudah, tetapi mereka harus melihat dalam setiap kesulitan
suatu panggilan untuk berdoa. Mereka tidak boleh gagal meminta nasihat dari sumber besar segala hikmat. Oke, jadi memang tidak mudah jadi pemimpin. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kuncinya adalah datang kepada Allah sumber segala hikmat dalam doa. Berhubungan dengan Allah. Walaupun mereka mengakui kebenaran, namun jika orang-orang melewati hari demi hari tanpa hubungan yang hidup dengan Allah, mereka akan tersesat pada hal-hal yang aneh. Keputusan-keputusan akan diadakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan selamat bagi saudara-saudara yang memimpin dan mereka maju menurut kemauan sendiri. Jadi hati-hati ya, kakak-kakak pembina sekalian. Terus terhubung dengan Allah supaya hikmat itu kita bisa dapatkan, dan kemudian juga hasil-hasil yang akan dibuat itu bukan berdasarkan kemauan sendiri tetapi atas tuntunan Allah. Memandang kepada Yesus. Biarlah para hamba Allah di setiap tempat mempelajari firman-Nya, memandang terus kepada Yesus sehingga mereka dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Ya, kita ini dari buku Sukses Memimpin halaman 16 dan 17. Kita tentunya ketika terpanggil atau dipanggil menjadi pelayan, pemimpin rohani ya, dan dalam tanda kutip adalah pelayan, maka kita harus serupa dengan Kristus dalam perkataan, dalam sikap atau perbuatan kita. Ya. Oke, ini ada studi kasus yang nanti boleh diskusikan. Jadi kasusnya begini. Gaya kepemimpinan di gereja yang terlalu keras dan kaku, tidak suka mendengar pendapat orang lain, akhirnya akan menyebabkan perpecahan. Ya, nah ini akibatnya. Kalau jadi pemimpin di gereja kaku, ya, ya, kemudian juga apa namanya, ya mungkin otoriter. Nah ini anggota, sorry, ini akibatnya adalah anggota gereja atau klub merasa tertekan sehingga timbul perpecahan dan silang pendapat. Organisasi gereja akhirnya ditinggalkan karena adanya ketidakcocokan dengan pemimpin gereja. Nah ini akibatnya kalau ada model pemimpin seperti ini di gereja, dan saya pikir ada, ya, pikir ada. Ini solusinya, ya. Pemimpin perlu mengetahui bahwa yang menjadi terutama di gereja adalah anggota. Jadi bukan dirinya, ya. Karena kita jadi pemimpin tuh karena ada anggota atau ada orang yang kita pimpin. Sehingga hal-hal yang dilakukan seharusnya memperoleh dukungan dari anggota. Bersikaplah lebih rendah hati dan ikhlas memimpin untuk memperoleh penerimaan anggota atau pengakuan lah ya kalau kita mau bilang. Jadi ini. Nah, ini juga potensi solusi. Mendengar pendapat anggota dengan lebih baik, adanya penengah dari gembala, sidang, atau pemimpin yang lebih tinggi agar silang pendapat dapat diselesaikan. Jika masih berlarut, perlu ditinjau kembali apakah pemimpin perlu diganti atau tidak. Ya, ini cadangan solusi lah ya, cadangan solusi yang bisa kita tempuh. Ya, ya kalau tidak selesai dengan cara begini kan bisa dengan cara yang lain. Jadi ya, dan boleh jadi ada pendapat-pendapat ya ataupun pengalaman yang dimiliki oleh kakak-kakak pembina. Nah, ini studi kasus yang kedua. Gaya kepemimpinan di gereja yang terlalu keras dan kaku, tidak mendengar pendapat orang lain, akhirnya menyebabkan perpecahan. Maksudnya, nah ini, anggota gereja terus merasa tertekan sehingga timbul perpecahan dan saling beda pendapat. Organisasi gereja akhirnya ditinggalkan karena adanya ketidakcocokan dengan pemimpin gereja. Ya, oh sorry. Nah, ini yang lain. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Sorry. Jadi, maksudnya ada kasus yang mungkin pernah dialami atau mungkin kita juga pernah dengar ketika berdiskusi.
tentang masalah-masalah kepemimpinan. Dan ketika mungkin kita terlibat secara langsung, maka itu akan menjadi hal yang baik ketika kita menjadi pemimpin. Ya, memimpin, bayangkan ya kakak atau pikirkan kakak-kakak pembina memimpin anak-anak di adventurer atau pathfinder itu kan ya tidak bisa uh, modelnya tidak sama dengan memimpin orang yang dewasa atau orang besar. Ya, tapi ya potensi-potensi masalah itu ada, konflik di dalam kepemimpinan kita di klub itu pasti ada, ya. Dan nanti boleh didiskusikan apa namanya problem atau masalah gaya-gaya kepemimpinan yang ada di apa namanya di klub, ya, di jemaat. Nah, mungkin secara pribadi saya mau mau katakan bahwa ya ini pengalaman pribadi lagi bahwa uh, seorang pemimpin yang misalnya uh, apa tadi di tipe-tipe kepemimpinan yang peacemaker, ya, maunya damai-damai, maunya aman-aman, tapi di kelemahannya itu pernah terjadi di dalam diri saya bahwa ketika orang lain yang kita tonjolkan, yang kita dorong, yang dilibatkan, maka terkadang kita yang real pemimpinnya, yang pemimpin yang sesungguhnya menjadi tidak uh, dihargai. Ya, bukan kita minta dihargai, karena Alkitab sendiri mengatakan pemimpin itu harus mendapat penghormatan 2 kali lipat. Ya, tapi tentu itu datang daripada bukan karena kita meminta, tetapi memang datang dengan sendirinya karena uh, peranan kita atau pengaruh kita dalam kelompok yang kita pimpin. Ya, baik. Ini kesimpulan daripada materi kita saat ini. Pemimpin di gereja dan klub berbeda dengan pemimpin di organisasi sekuler karena kita harus memfokuskan diri pada pelayanan. Nah, ini uniknya menjadi pemimpin di gereja, khususnya di gereja Advent di Kelapa. Pelayan. Agak kontras ya, pemimpin, pelayan. Tapi inilah yang harus terjadi. Ingat, Yesus adalah role atau mode kepemimpinan yang harus terjadi dalam gereja. Dia melayani, ada banyak contoh yang kita lihat. Jadi Yesus tidak hanya menunjuk, memberi perintah, tapi dia melakukan sehingga orang juga melakukan. Orang-orang yang dipimpin, murid-murid melakukan. Nah, kita juga memimpin ya, ada pathfinder atau adventurer, kita memimpin mereka. Maka memimpinlah melalui keteladanan, yaitu melayani. Ya, mungkin ketika apa namanya kita ada di satu lokasi yang penuh dengan sampah, ayo kita mau membersihkan sampah, tapi kita hanya bilang, ini lakukan, tunjuk orang dan sebagainya. Tapi kita harus terjun. Itu maksudnya fokus kepada pelayanan. Gaya kepemimpinan akan sangat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai. Sebagai pemimpin gereja, Kristus adalah satu-satunya pemimpin agung yang kasih dan teladannya menjadi contoh bagi kita. Jadi, Christ center, bukan self center. Ya, kalau kita mencari kalau kita memfokuskan kepada diri kita, maka nanti akan banyak konflik, akan banyak persoalan. Tapi Yesus, gaya kepemimpinan Yesus, contoh-contoh kepemimpinan Yesus, itulah yang harus terjadi di dalam kepemimpinan yang kita lakukan. Memang kakak-kakak pembina sekalian, menjadi pemimpin itu ya tidak hanya rela berkorban, tidak hanya rendah hati, tapi memang mau capek pikiran, capek tenaga. Tapi itu seninya itu. Ya, enaknya menjadi pemimpin itu ya, kalaupun kita harus menjadi pelayan, kita harus terlibat turut melakukannya bersama-sama dengan orang-orang yang kita pimpin. Tapi begitu acara itu misalnya sukses, program itu berjalan dengan baik, ada kepuasan. Kebanggaan juga iya, tapi bukan membanggakan diri,
tapi itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian materi kita pada saat ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, dengan pertolongan-Mu kami boleh menyelesaikan materi ini. Selebihnya kami mohon kuasa-Mu melalui Roh Kudus untuk kami boleh menghidupkan satu gaya kepemimpinan yang Yesus telah teladani bagi kami, penuh dengan pelayanan dalam kerendahan hati, sehingga orang lain yang dipimpin dan yang melihat kepemimpinan kami akan terinspirasi, bahkan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih, berkati semua pembina dalam setiap kegiatan kepemudaan, boleh penuh semangat, kerjasama yang baik di dalam Kristus. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Amin.